Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Engkau yang memulihkan keadaan kami, Tuhan. Engkau yang memulihkan kehidupan kami, Yesus. Karena anak domba Allah yang sudah mati menebus dosa kami. Anak domba Allah yang sudah menang. Anak domba Allah yang sudah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Bapa di surga, kami sambut Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Kami akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu 3 hingga Wahyu yang ke-7. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami agar kami tidak disesatkan dan iblis tidak mencuri benih firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Yesus adalah anak domba Allah yang sudah menang, singa dari suku Yehuda yang sudah mengalahkan maut. Worthy is the Lamb. Sebab dia yang sudah mengalahkan maut, dia yang diberi kuasa untuk membuka ketujuh materai, saudara, yang merupakan kitab yang selama ini dimateraikan, selama ini belum dibukakan. Tapi oleh karena Yesus Kristus sudah menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga, saudara, ada hal-hal yang harus terus, perkara-perkara yang dilanjutkan, yaitu kitab yang sudah dimaterai itu akan dibukakan. Dan melalui pengenalan akan firman Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat, terpelihara, sampai hari penghakiman itu datang. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab 1 Yohanes, saudara, bahwa jikalau kita sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita, melakukan perintah Tuhan, maka di dalam diri kita itu ada kebenaran. Dan kebenaran itu kemudian yang menyelamatkan kita oleh karena anak domba Allah yang sudah menang. Saudara, layaklah anak domba untuk dipuji, disembah, dan segala pelanggaran kita. Saudara, jangan takut, segala pelanggaran kita, Tuhan yang menghapuskannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Bahwa Yesus sudah menang dan dia layak bukan sekedar menerima kuasa, tapi dia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan juga hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Kemenangan di atas kayu salib. Dia sudah menang atas maut, tapi dia juga menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Bagi setiap orang yang percaya, kita menerima imbas dari kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan. Sudah Tuhan rebut. Karena dikatakan bahwa dia sudah menjadi pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Yesus Kristus sudah menang. Dia diberikan kuasa, diberikan nama di atas segala nama. Dia yang sudah mati, dia yang sudah disalib, dia yang sudah dianiaya, dia yang sudah berlubang paku dan sebagainya. Dia yang melewati itu semua proses penyaliban. Dia berkemenangan. Dan dia yang berkemenangan. Kita lebih daripada pemenang. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Kita diberikan hadiahnya. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Yang sudah dimenangkan oleh anak domba Allah. Menjadi bagian kita yang percaya. Saudara,
lebih daripada pemenang. Ibaratnya ada seorang suami yang bekerja secara luar biasa. Dia bekerja, dia lembur, dia mendapat gaji, dia mendapat upah. Gaji dia dapat, tunjangan dia dapat, kemudian uang lembur dia dapat. Sebulan kira-kira dia dapat dari semua upah-upah itu mungkin sekitar 25 juta. Katakanlah seperti itu ya, ibaratnya 25 juta. Jadi dikatakan bahwa suami ini yang sudah bekerja siang malam, dia menjadi pemenang kehidupan karena dia mendapatkan gaji. Tapi tahukah saudara, dari semua gaji yang dia dapatkan, dia memberikan itu kepada istrinya yang mengelola keuangan dari rumah tangga. Dan suaminya disebut pemenang, istrinya disebut lebih daripada pemenang. Sebab istrinya tidak melakukan perjuangan apa-apa, tetapi dia menerima hadiah yang diberikan suaminya, yang menjadi hak dari suaminya. Demikian pula kita, saudara, kita menjadi lebih daripada pemenang oleh karena Yesus yang sudah mengalahkan maut. Yesus yang sudah membayarnya dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Dia menerima kuasa, hikmat, kekuatan, kekayaan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dia yang berjuang untuk itu, tetapi yang mendapatkannya, kita juga mendapat bagian di dalamnya. Kita lebih daripada pemenang. Luar biasa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan Wahyu 3 hingga Wahyu yang ke-10. Kemarin kita sudah belajar tentang Wahyu 1 hingga Wahyu yang kedua. Di Wahyu yang kedua ada peringatan terhadap 7 jemaat. Di Wahyu yang kedua ada 4 jemaat, yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat-jemaat yang mendapatkan teguran dan teguran. Di Wahyu yang ketiga yang kita renungkan pagi hari ini ada ketiga jemaat lagi yang mendapatkan peringatan-peringatan. Yang pertama jemaat di Sardis, yang kedua jemaat di Philadelphia, yang ketiga jemaat Laodikia. Jadi kemarin 4, hari ini 3, total ke-7 jemaat. Saudara yang diberkati, jemaat Efesus ditegur tentang kasih mula-mula. Jemaat Smyrna ditegur tentang penderitaan, mereka takut pada penderitaan, mereka tidak mau menjadi martir. Yang ketiga, jemaat Pergamus ditegur terhadap bahaya penyesatan. Jemaat Tiatira ditegur terhadap bahaya penyembahan berhala karena kesukaan mereka adalah mengizinkan penyembahan berhala dan membiarkan wanita Jezebel untuk mengajar di tengah-tengah mereka, sementara pengajaran yang tidak benar. Yang kelima, saudara, jemaat di Sardis katakan jadilah kuat dan berjaga-jaga. Saudara, dikatakan bahwa ketika engkau tinggal hidup, berkata engkau hidup padahal engkau sesungguhnya mati, dikatakan bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal. Tuhan mengingatkan jemaat Sardis itu tetaplah kuat. Benih yang masih ada itu harus diperjuangkan. Dan dikatakan engkau harus berjaga-jaga, jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu mana aku tiba datang padamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih dan namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Dan Tuhan akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Saudara, penting bagi kita untuk hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Orang yang berjaga-jaga, hari Tuhan itu tidak akan datang seperti pencuri. Tapi hari Tuhan itu akan datang dengan kita mengetahui musim-musim di mana Tuhan akan tiba-tiba Tuhan akan datang menjemput kita. Saudara, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan Tuhan tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Jadi saudara, nama yang tercatat di kitab kehidupan, begitu kita diselamatkan, nama itu juga bisa dihapuskan. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Saudara, berjaga-jaga itu berbicara soal konsisten mengikuti Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan yang penting. Yang keenam, saudara, jemaat dari Philadelphia itu dipuji. Jemaat yang merupakan jemaat yang menjadi standar patokan yang disukai oleh Tuhan. Karena dia taat,
Dia menuruti firman dan tekun menantikan aku. Jadi saudara-saudara, jemaat yang dipuji-puji adalah jemaat yang menantikan Tuhan. Jemaat yang mempersiapkan diri sebagai mempelai. Jemaat yang siang dan malam bertekun di dalam doa. Jemaat yang siang dan malam itu menjangkau jiwa, mencari jiwa. Jemaat yang siang malam itu sekalipun dalam tekanan, dia tahan dengan penderitaan, tekun menantikan. Nah, jemaat Tuhan yang menantikan Tuhan itu akan mendapat perlindungan. Di hari pencobaan yang akan datang dari seluruh dunia akan mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Karena di jemaat yang ketujuh ada satu jemaat yang tidak panas, tidak dingin. Tuhan tidak berkenan. Kalau mau bertekun, bertekun dengan segenap hati. Karena jemaat yang dipuji adalah jemaat yang tidak suam-suam kuku. Kadang panas, kadang dingin, atau melayani Tuhan itu dengan biasa-biasa. Tuhan tidak berkenan kalau kita hanya biasa-biasa. Tuhan mau kita menjadi yang luar biasa, jemaat yang luar biasa. Bahkan dikatakan kalau di dalam 1 Yohanes, saudara, kalau kita sekedar untuk mengetahui kebenaran tetapi kita pasif tidak melakukannya, maka kita adalah pendusta dan kita hidup di luar kebenaran. Jemaat yang lau-lau, jemaat yang suam-suam, jemaat yang tidak panas, yang tidak dingin, Tuhan akan muntahkan dari mulut kita. Tuhan mencari jemaat-jemaat yang bertekun, yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Menuruti firman, tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang dan atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia, aku datang segera. Dan Tuhan semakin mempercepat kedatangannya bagi orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Dikatakan peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara pastikan pada saat ini, apakah kita sudah mendapatkan mahkota kemuliaan? Kita sudah menabung untuk bagaimana Tuhan kemudian akan memberikan upah oleh karena kita yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan datang segera, pegang apa yang ada padamu. Kalau dikatakan pegang apa yang ada padamu, pertanyaannya apa yang ada padamu? Apakah kita seperti jemaat Efesus yang selalu kembali kepada kasih yang mula-mula setelah ditegur? Lalu kita itu tidak takut dengan penderitaan. Kita tidak terjebak dengan penyesatan, dengan penyembahan berhala. Ataukah kita didapati Tuhan masih kuat dan berjaga-jaga, taat, tidak menyangkal Yesus, tidak suam-suam kuku? Apa yang kita pegang, saudara? Itulah yang menjadi pertanyaan. Peganglah apa yang ada padamu. Kalau ada yang kita pegang, nah itulah yang kita bisa katakan di hadapan anak domba Allah yang kudus. Aku memegang ini Tuhan. Aku memegang kesetiaan. Aku memegang kasih yang saya itu selalu kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya itu tidak panas, tidak dingin. Saya itu kuat dan berjaga-jaga. Saya itu tahan dengan penderitaan, tidak bersungut, tidak lari, tidak mundur, bahkan tidak menyangkal Yesus, bahkan tidak mengizinkan okultisme, sihir, penyembahan berhala itu ada dalam hidupku. Apa yang kita pegang, saudara? Taat dan jangan menyangkal Yesus. Nantikan Tuhan dan pastikan ada yang kita pegang, saudara. Kalau kita menantikan Tuhan lalu kita tidak ada pegangan apa-apa, apa yang harus kita sambut tentang kedatangan Tuhan? Tuhan katakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang kita pegang, itulah yang akan membuktikan kita masuk dalam kategori jemaat yang seperti apa. Kalau kita orangnya suka kehilangan kasih mula-mula, kalau kita orangnya suka bersungut, ada penderitaan kita bersungut, ya, jemaat di Smyrna tidak tahan dengan penderitaan. Sudah setia dari awal sampai akhir, sudah setia. Tetapi setiap kali ada tantangan bersungut. Setiap kali ada tantangan lari. Setiap kali ada tantangan muncul pengecutnya. Saudara, jemaat di Smyrna, jemaat yang hampir-hampir tidak memiliki kesalahan yang besar. Tetapi dia begitu takut dengan penderitaan. Di dalam keuangan, mengalami goncangan, ujian, tantangan, dan cobaan. Kemudian mengalami kemunduran. Saudara, jangan menjadi orang-orang Kristen yang mengalami kemunduran Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan apakah engkau maju, apakah engkau progres, apakah engkau level up atau level down, saudara. Jangan engkau mundur oleh karena penderitaan. Peganglah apa yang ada padamu. Aku datang segera. Saudara, peganglah apa yang ada padamu. Kalau tidak, bahkan mahkotamu yang ada di kepalamu, yang sudah engkau simpan untuk pada hari kemana Tuhan akan datang pada kali yang kedua,
ternyata dicuri mahkotamu. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi saudaraku, orang yang berkemenangan tidak akan dihapus. Tapi orang yang kalah, namanya akan dihapus. Saudara bayangkan, bahkan Musa pun berkata, Tuhan, jangan biarkan nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Biar saya saja yang dihapus dari kitab kehidupan. Saudara jangan menyepelekan nama yang tercatat di kitab kehidupan. Saudara, kalau satu saat nanti sudah ada di hari penghakiman, kemudian Tuhan membacakan dan namamu tidak ada, seberat itulah bahwa ketika namamu tidak ada, engkau akan masuk ke dalam jurang maut. Nah, hari-hari ini masa di mana anak-anak selesai SMA mempersiapkan diri untuk masuk di dalam universitas-universitas favorit. Mereka melamar, mereka ujian, kemudian hanya untuk mendapatkan nama mereka tercatat masuk di dalam universitas favorit. Ternyata saudara, salah satu ponakan kami juga sedang berjuang dan kami berdoa supaya dia lulus. Ternyata tidak mudah untuk masuk di universitas. Kenapa tidak mudah, saudara? Selain ada passing grade, angka-angka yang harus dicapai, apalagi kalau untuk fakultas kedokteran, apalagi untuk fakultas kedokteran umum, kedokteran gigi, itu nilainya paling tinggi yang harus dicapai. Jadi kalau nilainya biasa-biasa, namamu tidak akan masuk. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai pencapaian di dunia ini, kita butuh nama kita dicatat masuk di dalam universitas. Dan ternyata selain passing grade-nya itu cukup tinggi nilainya, lalu kemudian universitas yang ada di Indonesia tidak sebanyak jumlah lulusan anak-anak sekolahan yang sudah lulus dari sekolah SMA. Yang membuat mereka kesulitan untuk masuk di universitas-universitas. Jika mereka tidak masuk, nama mereka tidak ada di sana. Ada pujian yang berkata, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Kita tidak akan bisa di sana kalau tidak ada nama. Kalau saudara tidak ada nama lulus ujian, saudara tidak mencapai passing grade, saudara tidak akan memiliki nama di universitas favorit. Demikian pula saudara, kalau yang di tangan kita itu kosong, tidak ada yang kita pegang, mahkota tidak ada, bahkan nama kita sudah dihapus, apakah kita akan masuk di dalam kerajaannya yang kekal? Saudara perhatikanlah bagaimana kita harus hidup. Standar kehidupan di sorga berbeda dengan standar kehidupan dunia. Di dunia ini saudara punya uang, saudara masuk. Saudara punya dekengan, saudara masuk. Saudara punya koneksi, saudara masuk. Tapi di surga, dekengan kita ada satu, yaitu hanya Yesus. Sementara itu dia memberikan peringatan kepada jemaat. Jangan meninggalkan kasih-Mu lemu. Kalau ada penderitaan, hantam. Hantam bro, hantam sis. Maju saja. Dan jangan masuk ke dalam penyesatan. Ini pikiran, jangan masuk filosofi yang tidak benar. Waspada terhadap penyembahan berhala, sinkritisme, ya, tipuan-tipuan iblis yang menyusup di dalam keagamaan dan gereja itu. Kelima, saudara, untuk menjadi orang-orang yang tercatat di dalam buku kehidupan, itu harus kuat dan berjaga-jaga. Saudara jangan mimpi kalau saudara tidak berjaga-jaga, itu namamu tetap ada di sana. Jadi saudara pagi-pagi cari Tuhan, jangan cari uang saja. Cari Tuhan, jangan cari makan saja. Cari uang, jangan cuma cari Tuhan, jangan cuma sekedar kerja dan kemudian tidak mencari kebenaran firman. Saudara taatlah, jangan menyangkal Yesus. Dan kemudian ingat, kalau engkau sekedar panas atau dingin, panas dingin, Tuhan akan muntahkan. Tuhan tidak suka dengan orang yang dikit-dikit curhat, pengen sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Hanya di bibir saja. Saudara jangan sekedar mencari Tuhan karena on the mood, on the spot. Hanya sewaktu-waktu ketika dia ada mood, dan hanya sewaktu-waktu di tempat-tempat tertentu kalau ada orang-orang tertentu. Semangat saudaraku. 7 jemaat menjadi peringatan buat kita. Standar kekudusan kehidupan orang-orang yang akan dijemput oleh Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Saudara yang diberkati, di dalam kitab Wahyu berbicara tentang ke-7 jemaat,
lalu ada ketujuh materai, lalu ada ketujuh sangkakala. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu yang kelima dikatakan ada anak domba, ada satu kitab yang dibungkus, yang dimeteraikan dengan tujuh materai, dan tidak ada yang layak untuk membuka materai tersebut. Ternyata ada satu pribadi yang layak untuk membuka materai yang penting tersebut. Ternyata akhir zaman sedang menantikan singa dari suku Yehuda yang telah menang itu, yang akan mengakhiri segala sesuatu dengan membukakan, menyingkapkan materai, kitab yang dimeterai, dan anak domba yang sudah berkemenangan. Wahyu 5 ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia, Bapa di surga yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, kerub-kerubim, ya, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keberhasilan Yesus itu tidak lepas juga dengan doa-doa orang kudus. Doa-doa orang kudus yaitu orang-orang yang memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian, puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, perkara kerajaan Allah bukan pekerjaan dongeng, bukan perkara dongeng. Bahwa di mana kemenangan Tuhan Yesus Kristus itu termaterai di bumi dan di surga. Bahkan Allah mau tidak bisa menguasainya. Dan Dia sudah menjadi lebih daripada pemenang. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa anak domba Allah sudah ditentukan sebagai pemenang. Dia sudah menjalani kehidupan. Dia sudah melewati, saudara, untuk seketika lamanya. Dia sudah masuk. Dia sudah berkemenangan. Dia masuk ke jurang maut. Kemudian dia mengalahkan sengat maut. Hai maut, di manakah sengatnya? Sebagai gantinya, sebagai upahnya, Dia layak untuk membuka materai yang ada. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima, hitung saudara, 7 berkat. Tadi kita melihat 7 ucapan kepada 7 jemaat. Kemudian dikatakan Tuhan akan membuka 7 materai. Dan ada 7 sangkakala. Tapi ada 7 berkat yang luar biasa. Catat saudara dengan baik. Ketika dia disembelih, dia layak menerima kuasa. Dan kuasa itu ibarat orang suami yang mendapat gaji diberikan kepada istri. Istrinya lebih daripada pemenang. Yesus sebagai pemenang diberikan kepada istrinya, yaitu orang-orang percaya yang dimeteraikan dengan darahnya, yaitu kita sebagai mempelai wanita. Layak untuk menerima kuasa. Ya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan, jikalau engkau punya iman sebesar biji sawi, berkatalah kepada gunung itu dipindahkan, maka gunung itu akan berpindah, saudara. Kita sebagai umat pemenang, lebih daripada pemenang, diberikan juga kuasa yang sudah diterima oleh Yesus. Kuasa, kekayaan. Wah, saudara, bagaimana Tuhan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, Jehovah Jireh. Dan kemudian hikmat Salomo. Saudara yang lahir baru, saudara akan terheran-heran, saudara akan tertegun dan terkaget-kaget. Ternyata orang yang lahir baru itu menjadi orang yang berbeda. 10 kali lipat jauh lebih pintar dan penuh dengan hikmat dibandingkan orang-orang yang tidak lahir baru. Makanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan bahwa mereka memiliki roh dari dewa para kudus. Padahal mereka memiliki yang namanya hikmat.
Salomo dikenal sebagai raja yang memiliki hikmat dan tidak ada raja yang lain selain dia. Karena dia memiliki hikmat. Saudara, orang-orang benar memiliki 7 berkat yang luar biasa yang sudah direbut oleh Tuhan. Kekuatan. Bahkan dikatakan bahwa di tengah-tengah pencobaan, orang yang mengenal Tuhan itu akan tetap tegak, kuat, dan berdiri. Bahkan pencobaan yang dialami oleh kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Saudara, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus ketakutan dan peluhnya berubah menjadi darah, dia kuat. Itu semua karena pertolongan dari Allah Roh Kudus. 4 berkat ini. Yang kelima, kehormatan. Saudara, engkau akan mengalami bahwa engkau akan dihormati oleh para malaikat. Engkau akan dihormati, bahkan manusia akan menghormati. Dan engkau akan dihormati Bapa di surga. Stefanus ketika dia memberikan nyawanya, dia dianiaya, dia menjadi martir. Maka dikatakan Yesus tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Orang yang memberi dirinya untuk mengalami penderitaan di dalam Kristus Yesus, mati karena tidak mau menyangkal Yesus, itu dihormati. Para saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kemuliaan, diagungkan oleh Tuhan, bahkan puji-pujian. Saudara yang diberkati, 7 berkat yang luar biasa yang diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus. Dan seketika lamanya, dia yang sudah menang terus akan memberikan kemenangan itu bagi kita semua. Dan mari kita lihat saudara, dialah anak domba Allah yang layak. Kemenangan Yesus, peperangan, goncangan ekonomi, maut, kematian, aniaya terhadap orang-orang kudus, gempa bumi, hal-hal yang sudah diungkapkan di dalam Matius 24, hal-hal yang sudah dibukakan, itu di Wahyu 6 diulangi sekali lagi. Jadi saudara, materai yang termaterai di kitab itu sedianya hanya bisa dibuka oleh Yesus Kristus yang sudah menang. Materai yang pertama yaitu ada seorang menunggangi kuda putih. Yaitu kemenangan Yesus Kristus yang gilang gemilang, dia sudah menang atas maut. Yang kedua, Tuhan katakan akan terjadi peperangan. Seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya akan diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Makanya saudara, hari-hari terakhir menuju kepada masa di mana Tuhan akan kembali pada kali yang kedua, saudara. Ada peperangan, saudara. Bahkan goncangan ekonomi, secupak gandum sedinar. Ada kuda hitam, kemudian memegang timbangan di tangannya, kemudian secupak gandum sedinar. Goncangan ekonomi terjadi di mana-mana. Bukankah hari-hari ini sudah terjadi, saudara? Ada banyak orang-orang kelaparan, bahkan hari-hari ini rumah-rumah sakit itu penuh, saudara. Makanya dikatakan, materai yang keempat ketika dibukakan, ada kuda hijau kuning. Orang yang menungganginya bernama maut. Beberapa waktu yang lalu, saudara, jemaat kami itu masuk rumah sakit. Dan katanya rumah sakit itu penuh. Saudara, hari-hari ini, saudara, kematian ada di mana-mana. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 di bumi untuk membunuh pedang dan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang yang buas di bumi. Yang kelima, saudara, aniaya terhadap orang-orang kudus. Materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tapi kepada mereka diberikan selai jubah putih. Dan mereka beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan pelayanan saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Aniaya akan terjadi. Sama seperti di dalam kitab Matius 24. Yang seorang akan lari ke sana, yang seorang akan lari ke sini, saudara. Karena aniaya terhadap orang-orang kudus itu ketika 6 materai dibuka. Dan kemudian ada gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung, kemudian bulan menjadi darah, seluruhnya bagaikan darah. Materai yang dibukakan ini menggambarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Di Wahyu 8 ada materai yang ke-7 yang dibukakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Maka datanglah malaikat yang lain yang pergi di mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan Allah. Maka naiklah asap kemenyan itu bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Di hari-hari terakhir, materai yang ke-7 ini, saudara, akan digenapi
bersama-sama dengan para orang-orang kudus. Orang-orang yang kudus semakin naik doanya di hadapan Tuhan. Maka materai yang ketujuh itu akan dibukakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Wahyu 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah rusakkan bumi atau laut dan pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saudara, sebelum kerusakan itu yang Tuhan izinkan terjadi pada akhir zaman, ada satu masa di mana hamba-hamba Tuhan itu dicari, dipisahkan, dimeteraikan, kemudian dibawa kepada perlindungan yang daripada Tuhan. Hamba-hamba Allah akan dimeteraikan di dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 dari suku Israel. Yehuda, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Nah, saudara yang diberkati, orang-orang Israel, jangan memandang rendah bangsa Israel. Sebab mereka bangsa pilihan Tuhan. Tuhan akan memeteraikan tanda miliknya. Dan Tuhan akan mengasihi kembali kekasihnya yang sudah pernah ditinggalkannya. Nah, saudara, siapakah yang mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, Israel akan disayangi kembali. Bahkan orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, mereka yang disucikan, mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itu sebabnya saudara, semoga kita tidak masuk di dalam kesusahan besar. Tetapi jika ada orang-orang diizinkan masuk dalam kesusahan besar, dia harus menjaga dirinya terhadap segala yang jahat, supaya mereka tetap didapati bersaksi dan bersaksi. Saudara, Tuhan berjanji bahwa Ia akan menghapus segala mata air dari air mata dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. 7 ucapan kepada 7 jemaat, 7 berkat bagi umat pemenang, 7 materai bagi dunia dan segala isinya yang akan segera dihadapi. Kita percaya atau tidak percaya, itu sudah terjadi dan masih akan terus terjadi. Dan kita nantikan 7 sangkakala yang akan dibunyikan, saudara. Dan itu sementara bergaul hari-hari ini. Itu sebabnya saudara, mari kerjakan tugas sebagai orang-orang kudus. Dikatakan materai ke-7 diselesaikan bersama doa-doa orang kudus. Hari-hari ini saudara, berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Biarlah mahkotamu tidak diambil daripadamu, namamu tidak dihapuskan dari kitab kehidupan, dan engkau didapati tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dia yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Engkau juga dilayakkan untuk menerima semuanya. Biarkanlah anak domba itu menggembalakan kita. Dia akan mengembalakan di air yang tenang, di rumput yang hijau, di mata air kehidupan. Adam dan Hawa tidak diizinkan untuk menikmati buah dari pohon kehidupan, tapi kita dituntut untuk minum dari air kehidupan. Saudara, hendaklah engkau siapkan hati. Jadi jemaat kesukaan Tuhan, jemaat Philadelphia, tekun menantikan Tuhan dan tetaplah kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini bukan waktu yang main-main untuk menjadi suam-suam kuku,
untuk menjadi jemaat yang meninggalkan kasih-Mu. Tetapi ini waktunya untuk kami bertekun, dan berdoa. Menantikan Tuhan hingga saatnya Tuhan akan menjadikan kami soko guru. Dan Tuhan akan memateraikan kami sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga bahwa kami lebih paham bahwa untuk hidup berkenan kepada Tuhan itu harus penuh dengan kesungguhan. Tidak main-main, tidak panas atau tidak dingin, tidak disesatkan, apalagi menyembah berhala. Bapa di surga, kami tidak takut akan penderitaan dan semoga kami tidak lari dari penderitaan, kami tidak bersungut, tapi kami menjadi orang-orang yang taat, tunduk sepenuhnya dan jadikan Yesus sebagai yang sulung, yang sudah menderita, kemudian berkemenangan. Makasih Bapa di surga, kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Kau yang layak menerima kuasa, pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kemuliaan sampai selamanya. Dan juga menjadi bagian dari mempelai wanita yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami terima 7 berkat ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.